balik lagi bareng-bareng sama saya, Josephine Loren Lestra. Kali ini di Tianjin Boobs, Tianjin bareng orang-orang belajar sekarang. Hari ini teman-teman, kita udah kedatangan tamu spesial banget nih. Ada Ko Denis. Jadi Ko Denis ini adalah mahasiswa S2 di Tianjin University, jurusan arsitektur. Halo Ko Denis. Halo teman-teman semua. Halo, gimana kok belakangan ini lagi sibuk ngapain aja nih? Sekarang udah mulai masuk kuliah, udah mulai baru minggu pertama, jadi masih ya penyesuaian diri lah, terus pilih-pilih kelas dan lain-lain. Kemudian sama sekalian freelance sama usaha-usaha kecil lah. Wede, mantap banget nih. Iya nih, aku kan juga kemarin tahu nih, Ko Denis kan udah ngambil S1 kalau nggak salah juga arsitektur ya, di Betul. Tianjin juga ya. Betul. Nah, terus aku tiba-tiba dapat kabar beberapa bulan yang lalu bilang kayak ada yang kontak aku, kayak Ko Denis kan kontak aku kan, terus kayak Vin, gue masuk ke Univ lagi nih, ambil S2 gitu. Secara tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak, wah gue udah masuk S2 lagi nih gitu. Mungkin boleh diceritain dikit gak kok, kenapa akhirnya sampai Koko tuh masuk lagi gitu, S2 arsitektur ke Tianjin lagi juga gitu. Oke. Pertama dari personal lah ya, mungkin lebih dari jawaban personal, soalnya dulu sebelum saya mulai S1 itu saya juga mungkin banyak orang-orang yang bingung mau jurusan, aduh apa ya gitu. Yang penting ambil aja kuliah. Nah, saya itu lebih ke orang yang benci hafalan. Aku lebih suka mengerjakan sesuatu yang praktek ataupun hitungan. Menurutku ya kayak kata pepatah lah, bisa karena terbiasa. Kalau hafal memaksakan sesuatu di dalam kepala aku nggak bisa. Jadi aku lebih prefer sesuatu yang kita kerjain berulang-ulang kali gitu. Nah, akhirnya dari jurusan yang tersedia itu karena satu finance, satu lagi itu arsitektur, saya rasa lebih banyak praktek di arsitektur, makanya saya ambil arsitektur. Nah, itu pertama saya pilih Tianjin University itu karena dia universitas tertua ya di China. Jadi kalau di Indo kan UI, dia UI-nya Indonesia. Cumanya rankingnya itu memang bukan nomor satu di Tiongkok, di China gitu, bukan nomor satu. Tapi kalau secara fakultas, itu chemical-nya lumayan top 5, top 5. Terus satunya di ini deh, sebentar ya. Oke. Salah satu tertua di Tiongkok itu Tianjin University. Kemudian itu yang trigger saya untuk S2 lagi, S1, kemudian S2 lagi karena emang sekolahnya itu bagus gitu. Kemudian dari guru-gurunya, kemudian dari cara dia penyampaian, pengalamannya, semuanya itu jauh di atas apa yang saya harapkan mungkin ya. Nah, benar-benar kayak, ekspektasiku kayak sekolah yang bagus tuh seperti ini. Ternyata kuliah arsitektur di Tiongkok tuh segini gitu. Benar-benar bagus. Jadinya prospek ke depan untuk pengalaman pembangunan dan desain itu di China lagi bagus-bagusnya. Soalnya kan kayak di Indonesia deh misalnya, itu kita masih infrastruktur. Zaman infrastrukturnya Tiongkok itu udah selesai gitu. Sekarang fokusnya ke bangunan. Jadi udah habis infrastrukturnya ada, kan kota di antara kota A, kota B, di tengah-tengah pasti ada muncul perhentian, ataupun di antara kota A, kota B itu udah terkoneksi. Tapi gimana tingkatin perekonomian dan lain-lain dari kota tersebut, itu salah satunya dari arsitektur. Nah, jadi secara pengalaman ke depannya juga bagus. Secara universitas, dia juga menarik sekali. Secara personal, saya juga akhirnya jatuh cinta sama desain gitu, sama arsitektur juga. Jadinya makanya saya ambil S2 lagi di Tianjin University. I see. Berarti emang tuh sistem yang mereka pakai, ini tuh kira-kira kalau misalnya kan mungkin Koko juga punya teman-teman arsitektur di Indo ya gitu ya. Yeah. Mungkin pernah compare gak gitu kayak, oh ternyata nih kalau di China sistem pembelajarannya seperti ini, sedangkan kalau di Indonesia seperti ini gitu. Dan apa sih yang menurut Koko jadi kayak nilai plusnya gitu? Oh ini tuh menarik banget kalau kuliah ke China tuh bisa dapetin hal yang nggak didapetin di Indo gitu. Ada gak tuh yang kayak gitu? Compare.
mungkin dari masa orientasi pertama itu nggak ada di Tiongkok, itu yang menarik sih menurutku. Mungkin jikalau kalian yang suka dengan masa orientasi di Indonesia, silahkan saja. Kalau saya sih pengen hidup yang lebih tenang tapi tetap bersosialisasi. Jadi Iya, bedanya iya. di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau soal bergadang, aku bilang kamu mau di negara belahan manapun, namanya jurusan arsitektur tetap ada yang namanya bergadang sih. Jadi, tapi di sana juga kamu bakal belajar apa artinya kerja keras sama fokus, dan benar-benar karya itu menjawab semuanya gitu. Nggak usah peduli aku begini begitu. Yang penting lu kerja. Kerja selesai, hasilnya memuaskan, semua orang suka, semua orang puji nggak puji, insight-nya itu kamu tetap dapat gitu dari setiap pekerjaan dan setiap karya yang kamu buat. Nah, itu yang menurutku sama. Dan kemudian mungkin yang dari bedanya itu di Indonesia itu guru itu berteman, tapi mungkin ada, nggak tahu ya, di sekolah lain kan sekolah beda, setiap universitas beda, setiap gurunya juga pasti beda. Nah, tapi kalau biasa yang saya dengerin itu lebih ke sarkas dan lain-lain. Sedangkan kita murid internasional, dia sarkas iya, tapi dia nggak sampai menusuk ke hati, tembus ke tulang jantung, wah habis itu depresi gitu, nggak mungkin. Nah, paling depresi karena deadline udah deket, wajar lah. Terus guru suportif banget. Guru suportif banget. Di Indonesia saya dengar juga banyak guru yang suportif, tapi secara suportif mereka yaitu dia ngehajar mental lu. Kalau di China itu mungkin dia nggak gitu ngehajar mental lu, tapi dia lebih ke kayak ada kelihatan kastanya, dia seorang guru, kamu seorang murid, tapi tetap ada leadership dari dia, ada friendship dari dia, di mana dia bisa duduk bareng. Ini sebenarnya gini, 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 gini. Terus ngapain? Kalau lu gitu aja nggak ngerti ngapain lu kuliah, wajar. Kalau mulutnya kayak ngomong kayak gitu, wajar sih. Dan kemudian yang paling menurut saya berbeda itu di bagian budaya lah. Nggak, kalau kurikulum wajar lah, kurikulum namanya kalau di sini udah mulai green building, kemudian targetingnya. Kalau Tianjin University itu terkenal dengan desain sama gambar gambar tangan, semuanya artnya itu harus tinggi. Jadi jujur aja masih banyak, kalau yang di Indonesia itu, di China juga masih banyak sih sebenarnya. Cuma ya kalau misalnya dibandingin ke universitas-universitas, ya menurutku Tianjin University benar-benar pentingin itu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau kuliah di China, kalian merasa kemampuan gambar kalian itu tinggi, silahkan aja dan datang ke Tianjin University. Soalnya benar-benar aku yang dulunya basic gambar itu nggak ada, Mandarin juga nggak bisa, modal nekat aja berangkat ke China, itu benar-benar setiap minggu itu kalau misalnya, untung di zamanku itu belum ada tap jempol ataupun pakai kartu tap masuk kelas gitu. Jadi kamu tahu kamu hadir masuk kelas atau enggak ya. Jadi pas kita datang sama pulang, salah satu murid yang paling lama menghabiskan waktu di kelas studio itu saya gitu. Udah bahasanya nggak pintar, gambar juga nggak bisa. Waduh, I see. Nah, jadi hampir setiap hari kalau teman-teman Indo yang lain itu kalau misalnya mau malam, mau uh, jam 10, jam 11 pengen jajan apa, makan apa, mereka tinggal keluar dari asrama mereka, datang ke bangunan, jerit dari bawah, Denis, makan yuk. Nah, itu terus takut turun tuh nanti dari kelas. Nah, makan, baru sekalian pulang atau gimana. Jadi benar-benar mereka udah tahu kalau ruangan itu masih ada lampu, coba jerit dulu. Kalau dia keluar, berarti aku masih di sana. Mostly. Dan salah satu yang rajin buat nginap di dalam kelas itu juga saya. Soalnya benar-benar nggak ada. Tapi di situ juga belajar banyak hal lah. So mostly menurutku perbedaannya nggak gitu jauh. Tapi dari pengalaman, budaya, cara mereka menata kita buat tetap semangat jadi arsitektur tuh ada di sana. Menurutku ya. I Tapi see. kalau di Indonesia latih mental itu juga sebenarnya perlu. So ada pro and cons dari semuanya.
Bener-bener. Ini menarik banget sih. Berarti ini waktu pertama kali Ko Denis ke sana, itu bener-bener pertama nggak bisa bahasanya, kedua nggak bisa gambar. Ini bener-bener lo nggak bisa ya? Nggak bisa. Wah, Jadi survive-nya dulu gimana itu tuh? dulu itu dulu itu kalau Mandarin ya, di sekolah saya itu ada remedi. Jadi bisa boleh ujian ulang gitu. Kalau misalnya nggak lulus, bisa ujian ulang. Dan salah satu pelajaran yang wajib saya ujian ulang itu Mandarin. Oke. Bukan matematika, fisika, kimia, tapi Mandarin. Terus satu lagi itu soalnya hafalan. Terus saya hafalan. Yang kedua itu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bukan berarti bahasa Indonesia saya jelek. Ya ini ngomong sampai sekarang wajar, masih biasa-biasa. Cuma ya saya tipe orang yang lumayan punya pemikiran sendiri kan. Jadi saya tahu kayak misalnya coba suruh pilih topik atau pokok pembicaraan di bacaan ini kan biasa kan antara di atas atau di bawah. Tapi kalau menurut saya yang penting ada di bagian lain, walaupun saya tahu jawabannya itu pasti C deh. Kalau dari buku, tapi kalau dari aku personally, aku bilang A lebih penting gitu. Ya udah aku sengaja lingkar A, aku nggak peduli gitu. Bahkan se ekstrim itu aku idealisnya dulu. Dan uh, untuk melukis kelas seni rupa dan lain-lain itu semua adalah temen yang baik hati, selalu mau gantian. Jadi 5 orang itu setiap 1 bulan kan biasa satu ya, ada project satu. Nah, 1 orang satu. Jadi 1 semester kelar begitu saja. Oh, Nah, oh jadi mereka, dibagi-bagi gitu. iya, 1 semester nanti kamu bulan 2, gue udah minta dia, lu mau bantuin gue nggak? Ya udah sini. Bahkan mereka nggak bener-bener karena teman, ya udah dia nggak ada minta bayaran dan aku nggak bayarin, nggak apa-apa, cuma teman aja. Nanti paling di bagian lain aku bantuin ya teman gitu, biasa wajar lah ya. Jadi ke sana itu aku habisin 1 tahun buat belajar bahasa dulu. Belajar bahasa dulu, kemudian menggambar ya sebulan sebelum mulai kuliah arsitekturnya itu baru belajar menggambar. Wow, oke. Ya, so benar-benar orang gambarnya itu jam 7, jam 8, jam 9 udah pulang ke asrama sendiri. Saya pakai masih duduk sampai jam 11, bubar. Kalau deadline, ya nginap nginap di kelas sampai semua orang tuh kayak, maksudnya saya kan orang murid internasional, tapi kelas saya gabungkan sama mereka yang orang China-nya. Jadi orang-orang China yang pertama nggak kenal aku, nggak pernah ngobrol, jadi ngobrol. Soalnya kenapa? Karena kita rame-rame bermalam di kelas gitu. Nginep bareng di kelas gitu ya? Iya. Cuma ya hari ini si A, si B, si C ada Dennis. Besok lagi EFG ada Dennis. Besok lagi XYZ ada Dennis lagi. Cuma bedanya itu aku lebih rajin nginap di kelas. Itu untuk tahun pertama kedua. Tahun ketiga, empat, lima udah mulai terbiasa, udah mulai ada komputer dan lain-lain, udah jarang nginap lagi. I see. Berarti ini menarik banget sih pengalaman-pengalaman yang kayak gini. Ada nggak maksudnya satu pengalaman gitu mungkin selama kuliah arsitek gitu ya, yang benar-benar sampai sekarang kalau ditanya tuh nggak bisa lupa ada satu kejadian atau apa nggak gitu yang pernah kejadian di sana? Apa ya? Jadi aku lumayan yang kejadian. Aku nggak tahu sih kalau misalnya di Indonesia gimana ya. Kalau di tempatku yang aku pelajari satu hal yang nggak bisa lupa, pertama berpegang teguh sama pendirian sendiri sih. Kalau di Indonesia aku nggak tahu gimana gurunya bakal respon. Tapi kalau misalnya kita di sini ada guru suportif yang sama yang enggak, wajar itu di belahan bumi manapun, bahkan di keluarga ada yang suportif ada yang enggak kan. Nah, Yeah. kita misalnya ngerjain desain satu dengan konsep A gitu, desain B konsep B. In some case dalam 1 minggu 7 hari 7 konsep harus keluar gitu sama gurunya. Tapi ketika kita udah ketemu konsep sama storyline yang bagus, kita pertahanin, guru ada yang mencegal ataupun bentrok sama main kita dengan desain kita dan lain-lain, kita tetap lakuin, it's okay gitu. Maksudnya ketika lo percaya barang lo bagus, dan lo percaya itu bisa masuk ke lomba, ataupun masuk ke pajangan kelas, ataupun
jadi insight. Bahkan untuk guru-guru itu, lo merasa ini ide yang bagus ya lakuin aja, walaupun guru ataupun dosen pembimbing lu kurang suportif terhadap itu, nggak apa-apa kan. Pada akhirnya yang menilai sesuatu ataupun karya kita itu bukan satu orang, tapi semua orang. Kemudian untuk menilai diri kita apakah udah berkembang apa enggak, bukan guru tersebut, tapi diri kita sendiri gitu. So, jangan jadikan nilai sebuah patokan. Alhasil kayak kamu bagus, tapi desain kamu begitu-begitu aja. Termasuk juga menurutku di jurusan lain yang mungkin lebih ngelibatin design and planning, entah itu entrepreneurship ataupun musik, apapun lah itu, menurutku harus coba banyak hal. Walaupun jelek gak apa-apa, yang penting lu udah pernah coba gitu. I see. Ini penting banget sih ya, berarti kita mesti punya our own signature gitu, punya masing-masing ciri khas kita sendiri gitu ya. Jadi Iya. kita nggak ngikutin orang lain atau ngikutinnya gurunya menyuruh A ya kita A, gurunya nyuruh B ya kita B gitu. Tapi kita Iya. tahu nih keunikan kita tuh ada di mana sih gitu ya. Ini menarik Betul. sih. Menarik banget. Karena memang kadang-kadang kita tuh lebih banyak mikir gitu kayak, waduh ntar kalau gue bikin ini gue punya ide nih, tapi nanti kalau gue bikin ini ntar guru gue nggak suka nilai gue jelek gitu kan. Iya. Jadi lebih mikir ke arah nilainya jelek. Tapi berarti kalau kayak gini apa itu nggak masalah tuh di nilainya tuh, sekalipun gurunya ngenilai jelek dan segala macam. Jadi pernah ya pas di tahun kedua ketiga gitu. Jadi Mandarinku itu aku ngomong, saya ngomong itu sama orang-orang tuh nggak masalah. Saya dengar juga nggak ada masalah. Cuma yang nulis baca, namanya aku benci hafalan kan. Jadi punya problema sama nulis baca bahkan terhadap bahasa Indonesia pun. Jadi lebih pelan daripada manusia biasanya gitu. Untuk mengolah sebuah data, saya butuh waktu yang lebih untuk baca. Nah, tapi kalau untuk angka sama gambar, aku cepet ngolahnya barang-barang tersebut. Jadi kita harus tahu positif negatif kita. Nah, jadi dari tim saya yang juga dari ada beberapa anak luar pertukaran pelajar. Jadi mereka ada yang dari Taiwan, Hong Kong dan lain-lain. Otomatis namanya Hong Kong Taiwan walaupun ngomongnya bahasanya agak beda, tapi mereka masih bisa tulis Mandarin kan. Disuruh buat laporan dan lain-lain, aku bilang aku buatin yang lain semua nggak masalah. Cuma ya kalau laporan aku kasih tahu kalian bisa nggak bantuin. Dan mereka kurang suportif di bagian itu kan, nggak mau ada kerjasamanya, nggak ada saling melindungi. Gue bilang ya udah kalau gitu saya keluar gitu dari tim, saya buat sendiri. Saya bilang sama guru, saya buat sendiri. Gurunya bilang nanti nilaimu jelek. Aku bilang aku nggak pernah peduli nilaiku jelek apa bagus gitu. Menurutku daripada aku nggak bisa kerjain apa yang aku mau, bagusan nilaiku jelek gitu. Soalnya kalau misalnya kita ngelakuin apa yang kita suka, kita belajar satu hal baru, kita mencoba satu hal baru, kita nggak mati di satu titik. Kayak misalnya kalau kita nggak terbiasa untuk beradaptasi, kita terbiasa untuk berubah, untuk belajar lagi, ya kayak corona ini kita bakal stuck di satu tempat gitu. Dan itu salah satu penyebab banyak orang nggak bisa survive di corona ini, ya karena kita nggak mau belajar, nggak mau beradaptasi, nggak mau berevolusi. So, termasuk juga di desain, di hidup kita yang sesimpel itu aja gitu. Jangan berhenti beradaptasi, jangan berhenti berevolusi, jangan berhenti belajar. Nah, ya udah, aku bilang nilaiku jelek ya udah. Toh yang kasih nilai bukan Lause sendiri, bukan mereka, tapi proyekku yang bakal dinilai. Aku capek, aku nggak masalah gitu. Terus aku akhirnya proyek itu, aku kalau nggak salah langsung kelas itu udah berlalu selama 3 minggu, udah hampir sebulan. Terus dalam 1 minggu aku ubah semuanya, ambil tanah yang aku tahu, tempat yang aku tahu itu di Medan sendiri, kampung halaman saya tahu tempatnya, saya tahu kondisinya, airnya, tinggal cari data, masukin, konsepnya langsung boom di kepalaku muncul, tempat penampung air, jadi bangunan terapung gitu. Jadi kalau misalnya banjir, bangunannya itu bakal terapung ke atas. Tapi kalau misalnya lagi nggak banjir, bangunannya bakal turun ke bawah. Nah, lebih kurang seperti itu aja sih konsepnya. And then semua itu konsepnya dan lain-lain, storyline, riset dan lain-lain aku lakuin dalam 1 mingguan deh, 2 minggu, pokoknya dikumpulin.
Kemudian dalam 1 bulan lagi aku disuruh wawancara, bukan wawancara sih, kayak kita ada presentasi lah. Dan hasilnya nilai saya juga lebih tinggi daripada mereka. Wow. So, menurutku ya memang sih nilainya tinggi. Tapi bedanya kan 86 sama 84. 86 itu kerja sendiri, 84 mereka berdua kan. Nah, menurutku selama kamu percaya dengan apa yang kamu lakuin, kamu mau belajar, nggak ada masalah. Toh, beda berapa, ya nggak masalah. Selama kamu mindset belajar, kamu lulus, kamu tahu perubahan kamu, oh aku dulu segini, aku segini. Tapi karena kamu main aman, nggak mau belajar suatu hal yang baru, makanya aku segini, aku ada upgrade gitu, tapi upgrade-nya cuma 2-3 level. Kalau kamu mencoba hal baru mungkin bisa 10 gitu level kamu naik. Itu yang penting sih. I see. Berarti jangan takut buat ngambil tantangan ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita mesti challenge diri kita sendiri untuk ya go further gitu dari apa yang kita ya sekarang gitu kan ya. Ini menarik banget sih Ko Denis. Karena banyak banget nih mungkin teman-teman yang malah justru kayak udahlah kuliah yang penting main aman supaya apa GPA tinggi, nanti gampang keterima di perusahaan dan segala macem gitu. Mungkin ini bisa jadi Iya. catatan juga gitu ya buat teman-teman, mungkin kalau misalnya nanti teman-teman nih kuliah apapun gitu ya, apalagi arsitek gitu misalnya ya. Teman-teman boleh nih cari nih apa yang jadi keunikan teman-teman di dalam karyanya teman-teman tuangin gitu. Kamu tuangin. Jangan sampai kitanya nanti di kemudian hari menyesal karena kita nggak pernah mencoba itu gitu ya Kak Denis ya. Betul. I see. Ini pelajaran berharga banget sih dari Kak Denis. Benar-benar mesti di note guys. Nah, kok mau nanya lagi nih. Kan aku sempat ngeliat juga nih. Aku punya Instagram isinya ada beberapa desainnya Koko, iya kan? And then Iya, iya. jualan juga nih ceritanya. Nanti boleh mungkin Instagramnya kita terain di description kita ya, atau mungkin Boleh boleh banget nanti tuh. dikasih. Nah, di sini tuh Koko ngapain sih sebenarnya gitu? Kayak apa sih yang dikerjain gitu dari proyek ini gitu? Sebenarnya ini kalau ngebahas, pertama kita bilang dari kuliah dulu ya. Mungkin kuliah kita juga basically kan dari konsep kita terapin ke desain, dari desain kita terapin ke model kayak market gitu. Nah, dari market baru jadi bangunan. Tapi mungkin kalau desain kita selama ini berhenti di market sama 3D. Nah, kalau bedanya di kenyataan kita upgrade terus sampai jadi bangunan. Kalau soal project ini menurutku lebih ke apa ya? Sama juga kayak tantangan baru gitu. Kita udah kuliah, kita udah belajar. Bedanya aku pilih freelance itu, ini nggak recommended ya. Ini cuma cara berpikirku. Silahkan tulis nanti disclaimer on, jangan ikutin jalanku. Aku kadang suka merasa desainer ataupun arsitek di Indonesia dihargai terlalu murah dan tidak dihargai lah lebih tepatnya di Indonesia. Nggak peduli apapun, kecuali kamu udah satu level kayak content creator dan lain-lain, kamu udah mulai dapat income yang sepadan. Bahkan ketika kamu kerja, masih banyak di bawah UMR. Really? Sebagai contoh, sebenarnya living cost di Jakarta, bukan Jakarta Selatan ya, Jakarta yang utara, barat, ya, pusat masih bisa. Nah, itu dibandingin sama China yang kotanya sedang. Untuk kotanya besar, kayak Beijing, Guangzhou, Shanghai, itu udah bisa dibandingin sama Jakarta Selatan lah lifestyle-nya. Nah, dan bayangin kalau kamu kerja di Tangerang, digaji UMR, bahkan ada yang nggak jebol, walaupun nggak peduli lah. Oke, let's say kamu fresh grade, internship, dan lain-lain, kamu digaji 3 juta gitu. Aku bilang, anggap saja aku bukan orang dari luar kota, nggak usah ngekos. Well, masih ada spending lu setiap hari keluar masuk. Kalau lu bawa motor, kalau ketika lu butuh makan, minum, semua hidup kos lu nggak stop di sana, men. Sedangkan gua dulu intern di satu kota yang maju juga, namanya Chengdu, di kota Sichuan, kota panda. Nah, biasanya orang-orang jalan ke China tuh kalau boleh lihat panda ke Chengdu. Nah, itu salah satu kota yang keren.
dan recommended buat jalan-jalan ke sana. Tempatnya bagus banget. Orang-orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua di sana mostly. Fashion mereka juga bagus. Menurutku sih bagus. Nah, streetwear mereka juga gila-gilaan. So, di sana itu aku di intern aja nih, dibayar itu 2.500, berarti sekitar 5 juta. Itu baru buat living cost. Tempat tinggal disubsidi 1.500. Itu berarti total 4.000. 4.000 kalau kita kurs sekarang kan 2.300. Kita bilang aja 2.000, 8 juta. Kalau aku makan sehari, sekali makan mungkin 10-20. Kita bilang sehari 50. Oke, sehari 50, kita di Indo berarti dirupiahkan berarti 100.000. Kita sarapan di Jakarta 15.000 nggak sih? Sampai 20.000. Kita bilang 20.000. Makan siang 30-30. 30-30-20 juga ya 80-90.000. Jadi mostly hampir sama gitu. Nah, aku bingungnya itu kenapa kita bisa digaji segitu sama orang lain, tapi kenapa di Indonesia masih segini gitu. Dan memang karena awareness kita terhadap pembangunan dan desain itu salah satu jadi problemanya. Aku nggak menyalahkan perusahaan-perusahaan ataupun studio-studio tersebut membayar murah. Tapi memang karena edukasi terhadap desain, pentingnya desain itu masih rendah. Tapi kalau mereka sudah waktunya menyadari desain itu mahal, saya percaya juga perusahaan-perusahaan ini dan studio-studio ini bakal ngegaji, pekerjanya itu lebih tinggi juga. Soalnya nggak mungkin kan perusahaan income-nya kecil, kita harus gaji orang besar, kan nggak mungkin. Tapi ini sebuah pendapat pribadiku aja. Bagusan aku freelance, aku bisa sambil belajar, sambil kuliah, sambil ngelakuin apa yang coba hal baru, daripada aku harus terkunci, habis itu nggak bisa coba hal baru, habis itu saya juga tidak terpenuhi gitu. Nah, ini pendapatku kalau soal kerja. Nah, dan untuk teman-teman yang mungkin S1 atau S2 di arsitektur di Tiongkok, S1 itu nggak peduli jurusan apapun ya. Lulus tanpa pengalaman kerja 2 tahun nggak bisa buat visa kerja. Tapi kalau misalnya udah S2, kamu jurusan apapun, kamu bisa kerja tanpa pengalaman kerja. Tapi ada tapinya dari perusahaan. Kamu harus dapat kerja dulu, kamu harus dapat invitation dari perusahaan dan lain-lain. Jadi soalnya sebelumnya aku mau coba kerja di sana, tapi karena S1 itu nggak bisa diterima. Dan sedikit spoiler soal gaji misalnya. Nah, itu kemarin saya mau kerja di Shanghai, gajinya itu tambah subsidi itu 15.000. 15.000 itu berarti 30 juta. Tapi ya kamu harus punya performance dan pengalaman yang lumayan secara organisasi maupun secara personal dan kuliah, itu baru bisa mendukung juga, bahkan maybe more than 15.000. Dan karena Shanghai itu kan kota yang hedon ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, kayak Jaksel nggak mungkin gaji lu di Jaksel sama lu di Tangerang sama gitu, kenapa di Bekasi gitu, kan nggak mungkin. Soalnya kan living cost-nya aja beda. Kemudian total berarti kalau kita kursin ke Indonesia berarti 30 juta. Sedangkan saya mau digaji sama orang 3 juta di kota sendiri. I mean, ya kita harus survive, belajar, kita harus tahan hidup, dan lain-lain. Tapi menurutku, aku milih cara bertahan hidupku, bagusan aku nggak memaksa harus ngerjain desain orang lain yang nggak dihargain, bagusan tunggu orang cari aku, ngehargain desainku, dan mau ngebangun sesuatu bareng lewat desain, daripada saya harus terpaksa udah itu nggak survive. Bagusan aku coba cara lain. Kalau emang survive, kita cari yang survive. Jadi kalian harus sendiri punya, kamu kerjain sesuatu for living, and then for living, kamu ngerjain sesuatu. Itu dua hal. For example, live for design
sama design for living. Jadi kamu ngedesain untuk bisa hidup yang isi perut kita. Satu lagi, design for living. Ya, design for living itu buat ngedesain buat ngisi perut kita. Satu lagi, living for design, ya kamu hidup untuk desain gitu. Dan menurut saya, idealisme saya di desain itu tinggi gitu. Dan lebih ke living for design. Jadi kalau memang mau survive, mau makan, mau apa, bagusnya kerja yang lain. Daripada saya harus terpaksa ngedesain sesuatu yang belum tentu klien saya suka, karena saya harus ngikutin bos, ya kan? Yang bosnya ini nggak tahu gimana, ataupun ya saya harus terpaksa ngerjain desain yang mungkin bisa menghabiskan waktu saya yang berharga itu di sana doang gitu. Nggak ada kebebasan waktu buat ngelakuin sesuatu yang baru. Kalau misalnya kita kerja sama orang, kita fokus, kita bisa nggak kuliah lagi misalnya. Terus kita nggak mau cari cara survive. Soalnya nggak mungkin kamu udah lulus kuliah, kamu kerja di arsitektur, nggak ada yang namanya nggak lembur, nggak ada weekend kamu nggak coba pikirin pekerjaan kamu, terus di otak kamu bisa ada hal lain ketika kamu kerja, itu pasti ada. Kalau nggak ada berarti antara dua aja, masalahnya di perusahaan lu atau di lu gitu. Soalnya antara lu benar-benar nggak didesain atau perusahaan lu nggak benar-benar didesain. Makanya lu bisa ada waktu lebih buat mikirin sesuatu di luar desain. So, ya coba menurutku semua ini kembali ke diri masing-masing sih. How do you want to survive? Ya, jadi disclaimer on, kalau kalian mau survive dengan cara termudah dan pasti bisa, ya silahkan kerja dulu sama orang. Pengalamannya penting banget, pengalaman penting. Aku nggak bilang pengalaman nggak penting, penting banget. Kamu harus dapat dari orang, kamu harus kenal orang, koneksi dan lain-lain itu penting banget. Cuma ya, aku lebih milih cara survive-ku seperti ini. Aku lebih ke siap mati gitulah. Berarti emang pingin nyoba sendiri dulu nih ya. Yeah. Paham. Boleh nih teman-teman. Ini menarik banget karena aku udah lihat juga Instagramnya itu bagus banget desain-desainnya. Nanti teman-teman juga boleh cek deh. Ntar kita taruh ya kok ya. Gitu. Boleh. Mungkin terakhir nih kok. Kan udah kuliah di China gitu ya. Terus udah masuklah sekarang S2 dan segala macam. Nah, kira-kira nih selain dari segi ilmu yang memang tadi udah dijelasin ya, memang kayak perbedaannya beberapa hal dan memang China sudah tidak berfokus pada infrastruktur lagi, tapi sudah lebih ke hal-hal yang lain gitu yang mungkin menunjang dari si infrastruktur tersebut. Apalagi sih gitu keuntungannya mungkin secara karir nih ke depannya gitu. Ada nggak nih kayak, wah kalau di China, atau sekolah di Tianjin gitu ngambil arsitektur, ini bakal bakal lebih menunjang gitu buat karir kalian ke depan, atau ada apa nggak nih gitu yang berhubungan sama karir gitu? Oke, pertama tambahan dulu buat ilmu ya. Kalau di China itu, ini juga menunjang karir, tapi ilmunya penting banget. Di Indonesia kita masih fokus sama 4.0, oke? Tapi di negara orang lain, mereka udah fokus sama 5.0. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung titik nol apa sih gitu, industri ya. Industri 1.0 itu 1 sama 2 itu kan masih tenaga uap sama pabrik. Jadi kayak mass product. Makanya bisa ada mobil murah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu udah mulai masuk ke konektivitas, internet. Kemudian 4, digitalisasi, memanfaatkan internet. 5, itu udah lebih fokus ke automation. Automation sama teknologi. Teknologinya itu ya, sebelum-sebelumnya juga teknologi. Apa sih bedanya gitu? So, di pengalamanku kerja di China sama kuliah di sana, mereka udah fokus namanya Internet of Things. Jadi kota-kota itu udah mulai di planning. Saya nggak tahu ya di Indonesia gimana. Ada planning, cuma ya realisasinya gimana saya juga nggak tahu. Ada wacana-wacana di kota baru udah mulai begini dan begitu, oke. Ibu kota baru begini dan begitu, oke. Menarik sekali.
Tapi kalau misalnya di China, itu mereka ngerjain sesuatu itu 5 tahun ke depan, persiapkan diri buat 10 tahun ke depan, planningnya 20 tahun ke depan. So, dari desainnya sendiri, mereka udah siapin 10 tahun ke depan, yaitu IoT. IoT ini Internet of Things. Nah, jadi misalnya pengecekan gelombang air bakal lewat pengukuran otomatis, dilempar datanya ke internet, masuk ke pusat kayak kita, pusat statistik yang ke Indonesia kayak pusat statistiknya lah gitu. Nah, datanya diolah secara otomatis, dikasih lihat sama pekerjanya bilang oke, langsung dikasih datanya ke publik. Jadi semuanya itu udah otomatis. Jembatan ada yang nggak bagus, juga bakal ada otomatis. Gempa ada yang bakal muncul juga otomatis. Kemudian pengiriman juga bakal pakai drone. Kamera, CCTV, semua lampu jalan ini kita mungkin masih banyak lampu jalan kuning yang hidup, kalau malam kadang putus di jalan tol juga nggak ada yang ngurus gitu. Tapi kalau misalnya di sana mereka udah ada otomatisnya. Jadi kalau misalnya lampunya putus, dia bakal otomatis ngirimin data atau lewat internet ini ke pusat, lampu jalan tol bla bla bla, nomor sekian, seri berapa itu putus, harap diganti. Langsung jadi otomatis tukangnya itu udah dapat data. Oh, lampu putus. Rekam suara, emergency call dan lain-lain itu udah lengkap di satu tiang listrik itu doang. Itu planning mereka. Kemudian itu dari city planning ya. Kemudian dari sisi efeknya ke desain kita apa gitu. Jadi ketika kita udah masuk ke produk-produk IoT ini, otomatis cara kehidupan kita di kota itu berubah. Secara sosiologi juga berubah. Nah, itu tantangan dan ilmu baru itu yang keren banget, yang bakal udah dapetin lah. Dan di luar negeri itu udah semua orang buat rumah, buat perumahan, buat kota. Itu udah ada TOD. TOD itu Transit Oriented District. Jadi satu daerah itu setiap 5 km udah 0,5 ya, setengah kilometer tuh wajib dan pasti ada yang namanya transportasi umum. Dan transportasi umum ini di kawasan di luar itu, maksudnya di luar transportasi umum ini masih ada yang minimarket, pasar dan lain-lain itu udah lengkap semua dalam kurun 0,5 km ini. Ya, jadi kalau diameter tuh 1 kilo, diameter 1 kilo itu udah lengkap semua. Diameter 5 kilo, 3 kilo udah harus ada rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Nah, itu semuanya udah gokil banget lah planningnya. Terus secara arsitekturnya mereka juga tahu pentingnya sebuah desain dan bangunan itu. Kalau bagi teman-teman bingung soal apa sih penting desain dan bangunan, coba cek yang namanya Bilbao Effect. Di Bilbao Effect ini bisa itu gara-gara yang namanya satu daerah namanya Bilbao, si Frank Gehry desain satu bangunan yang bagus, nanti boleh dicek Bilbao Effect keluar bangunannya, itu bangunannya gokil banget. Dan jumlah turis pas tahun itu naik 27.000% kalau nggak salah, apa 2.700%. Gara-gara sebuah bangunan yang unik dan cara mereka menjual bangunan tersebut dan lain-lain, kompak, boom, kota itu langsung hidup dengan turis. Nah, terus di luar negeri, kalau mungkin di tempat-tempat lain udah fokus green architecture bagus. Di Indonesia juga healthy building di Indonesia juga lagi berkembang nih. Nah, menurutku ini juga hal yang bagus dan wajib kalian pelajari di Indonesia. Apalagi kalau misalnya kalian ke luar negeri, itu harus kalian wajib, entah itu internship, belajar dari sekolah dan lain-lain, itu wajib. Soalnya ini juga yang salah satu jadi bagian riset saya untuk S2, yaitu architectural psychology. Jadi gimana arsitektur itu bisa ngefek dari performa kerja kita, kesehatan mental kita, kemudian mood kita, dan seterusnya. Nah, itu semua connected jadi satu. Dan menurutku kalian ke depannya kalau dari bidang profesional ini bagus banget karir ya. Soalnya misalnya dari healthcare deh. Arsitek khusus healthcare di Indonesia itu masih belum banyak. Untuk coffee shop banyak lah ya, untuk
retail banyak. Retail itu maksudnya toko-toko, misalnya kamu buka Sephora, buka toko roti, buka apapun, itu retail udah banyak banget. Rumahan banyak banget. Healthcare dikit. Landscape design nggak banyak juga. Padahal di luar itu udah mulai ada firm-firm yang berdiri khusus landscape design dan lain-lain. Interior, arsitek banyak, tapi landscape masih dikit. Kalau di luar tuh udah banyak lah. Nah, itu yang menurutku teman-teman jangan berhenti edukasi orang-orang dan orang-orang sekitar kita bahwasanya penting banget desain. Bahkan dari paling simpel ya, kalau teman-teman yang lagi tahun 2020 sampai 2021 ini zamannya saham gitu misalnya. Nah, semua orang pasti main saham mau kuliah enggak, SMA juga ada, itu udah lagi booming banget. Harusnya tahu yang namanya S&P 500 ya kan. Nah, bisa dilihat bahwasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang masuk saham Amrek ini yang based on design itu ROI-nya kalau nggak salah untuk yang biasa itu 200. Jadi perkembangannya itu 200% dari sebelum-sebelumnya. Sedangkan yang based on design itu 400-an. 2 kali lipat ya? 2 kali lipat lebih tinggi income-nya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang nggak ada pemikiran desain. Apple dan kawan-kawan, Facebook dan kawan-kawan yang masuk dengan base design yang fokus terhadap UI UX-nya dan lain-lain, kemudian graphic design dan seterusnya, itu income-nya itu lebih tinggi dan ROI-nya itu bisa sampai 400. Sedangkan yang enggak itu 200 apa di bawah 200 gitu. Nanti kalau nggak salah aku pernah share di Instagramku. Nanti bisa coba dilihat lagi. Jadi karir ke depan selama kalau arsitektur di Indonesia juga sooner or later bahkan benar-benar booming. And then karena infrastruktur kita udah kelar, nantinya kamu udah lulus kuliah, itu udah pas banget. Kemudian kalau di luar negeri gimana? Di luar negeri nggak usah ditanya lagi, soalnya mereka udah sadar akan pentingnya desain. Oke, berarti kalau di luar negeri mereka sekarang udah pakai itu, tapi kalau di Indonesia mungkin sebentar lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau ini udah pasti akan kepake gitu. Betul. Ini menarik sih kok. Thank you banget loh Ko Denis udah sharing-sharing sama kita. Mungkin terakhir Ko Denis boleh kasih kata-kata penyemangat atau mungkin saran gitu buat teman-teman kita yang mungkin mau kuliah arsitektur gitu. Entah mereka mau kuliah arsitektur di China mungkin, atau di kota-kota lain, atau di negara lain misalnya. Gitu. Ada nggak nih pesan-pesan? Kalau bagi teman-teman yang mau kuliah arsitektur di China, saya rekomendasi buat mindset sama mental aja sih. Nggak ada suruh kamu belajar Mandarin. Ya kalau kamu merasa udah waktunya belajar, silahkan. Tapi semua based on mindset sama. Kalau kamu sendiri nggak ada niatnya, nggak mau berusaha, nggak mau punya mental untuk berjuang, ya kamu mau belajar Mandarin sampai kamu jadi guru pun levelnya juga nggak ada gunanya. Soalnya mental kamu hanya nyampe jadi guru doang, hanya untuk belajar Mandarin doang, bukan jadi arsiteknya. Kamu harus ngerti proses dari arsitek itu apa. Kalau kamu nggak mau ngerti semuanya, ya udah mental siap mati itu lebih baik lagi. Soalnya apapun yang kamu laluin, ketika kamu lihat ke belakang, oh ya aku udah ada kemajuan sebesar ini. Aku udah kemajuan sebesar ini. Berarti aku udah di jalan yang benar. Ya udah maju terus. Punya mindset yang berani mati itu sebenarnya paling cukup lah. Mental kamu udah ya udah paling antara aku mati atau berhasil. Yang lain aku nggak peduli. Nah itu menurutku lebih bagus daripada aduh belajar ya apa yang harus siapin. Aduh ini harus gimana? Enggak. Lebih baik kamu punya mental. Ya udah yuk sini. Jangan bilang why me but try me gitu. Sini coba tes aku gitu. Menarik sih. Jadi jangan bilang why me, tapi try me gitu ya. Betul.
I see. Thank you so much Ko Denis udah sharing-sharing bareng sama kita hari ini. Buat teman-teman juga jangan lupa buat follow mungkin Instagramnya Ko Denis ada di mana nih? Untuk personal punya Denis Dentos. Nah, kemudian nanti dari sana bisa lihat ada Instagram kerja, ada Instagram buat portfolio saya juga. Oke, thank you so much Ko Denis. Nanti kita juga terain ya teman-teman di bawah di description. Jangan lupa juga buat teman-teman buat follow Instagram PPIT Tianjin dan juga subscribe di YouTube kita Gravity. Juga teman-teman kalau misalnya teman-teman tertarik untuk nonton video-video lainnya terkait ya kuliah kayak gini ataupun terkait Tianjin Night Talk Show, teman-teman boleh langsung klik nih di sebelah ini gitu. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Ko Denis. Bye-bye. Thank you teman-teman. Thank you PT Tianjin. Bye-bye.